bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama, tentu sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, yang kalau kita hitung nikmat Allah tersebut maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka rasa syukur itu kita wujud nyatakan dan kita buktikan dengan senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada malam hari ini kita menunaikan perintah Allah Ta'ala, ibadah sholat berjamaah, kemudian kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah di atas jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Nabi yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh penderitaan menyampaikan ajaran Allah ini, sehingga kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Itu semua karena perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah ini. Kita bersyukur kita bisa menjadi pengikut beliau, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Setiap Sabtu pekan yang pertama kita ngaji tauhid, yang ini menjadi materi pokok dakwah Rasulullah selama 13 tahun periode Mekah. Jadi Rasulullah itu tema dakwah pertamanya itu, kurikulum dakwah pertama beliau itu adalah masalah tauhid, mengajak manusia menyembah kepada Allah. Dan ini pula lah yang menjadi
misi risalah dari seluruh para nabi dan para rasul, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Tentu bukan hanya sekedar mengucap. Kalau sekedar mengajarkan mengucap la ilaha illallah, apalagi yang diajari orang Arab, yang lahir di Arab, mulai kecil di kutang coro Arab, ya, tidak sampai 1 menit selesai. Tetapi yang dimaksud mengajarkan la ilaha illallah adalah bagaimana kalimat ini bisa menancap di dalam hati sehingga menjadi kalimatun bagiyatun, kalimat yang kekal, yang nanti dengan kalimat inilah kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalimat ini adalah merupakan tiket atau password untuk kita bisa login masuk ke dalam surga. Ya. Kemarin saya ngaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, itu ketemu hadis yang menerangkan tentang orang yang terakhir kali masuk surga itu, yaitu mereka yang pernah mengucapkan kalimat ini walau hanya sekali. Ya. Setelah yadkhulu ahlul jannati jannah wa yadkhulu ahlun nari nar, para penghuni surga dimasukkan dalam surga, para penghuni neraka dimasukkan dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat itu, akhriju minan nar man kana fi qalbihi walau misqala habbatin min khardalin min iman. Malaikat coba sih eker-eker neraka golek ono, siapa di antara mereka yang dulu pernah misqala habbatin min khardalin min iman, yang pernah dalam hidupnya itu ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masih ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Wah dikolei ini, tapi nggih pun lede, Pak. Ini swarga gerah-gerah pun lede. Kemudian dimandikan di Nahrul Hayat namanya, di sungai kehidupan itu utuh kembali itu. Tapi tidak mati. Akhirat itu tidak ada mati. Jadi di neraka itu mbok disiksa kaya napa, tidak bakal mati. Al-Quran menyatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setelah aku hancurkan jasadnya, aku hancurkan tubuhnya, tak siksa, aku utuhkan lagi, tak siksa lagi, tidak akan mati. Supaya apa? Liyadukul adab, supaya mereka merasakan betul. Ini ku jenenge padha karo dioperasi gak dibius. Ya ono perasaan ini, mbek dokter digawe durinan itu lah. Iki sing kurang ajar iki kok biuse tak kei didik ae. Iku kira-kira 5 menit entek biuse, cek ngrasakno tak belerek. Itulah di neraka itu, ndak ada mati. Ya, tetapi karena Allah Ta'ala masih menghargai orang-orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah ini, diangkat itu, diangkat. Kecuali kafir ya, kalau kafir itu ya sudah langsung jadi penduduk permanen, langsung dikasih kartu keluarga dan KTP sekalian. Tidak akan pindah-pindah itu, khalidina fiha abada. Naudzubillah min dzalik. Tapi orang yang beriman, walaupun imannya tadi itu hanya sebesar biji sawi, akan diangkat itu. Maka kita ngaji tauhid ini, kita berharap ya mudah-mudahanlah kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa mampir dulu. Karena kuncinya itu la ilaha illallah. Tapi namanya kunci itu kan ada ringgik-ringgiknya. Masih nggawa kunci, lek ringgik-ringgik enggak pas, ndak bisa masuk. Itu yang dimaksud sabda Rasulullah ya, yang diriwayatkan dari sahabat Wahab bin Munabbih. Ya, qala wa ibnu Munabbihin miftahul jannah la ilaha illallah wa asnanuha khamsu sholawat. Dan ringgik-ringgiknya itu ya sholat 5 waktu itu. Maka kalau ngaku iman tapi nggak sholat, ya mampir dulu. Nggak tahu berapa lama, tapi ya lama Pak. Walaupun tidak selama-lamanya, tapi lama. Lama 1 hari saja sama dengan 1000 tahun. Ya. Ada dalam keterangan yang lain 50.000 tahun. Kita di padang mahsyar itu hanya 1 hari, dalam riwayat itu hanya 1 hari.
Tapi satu hari akhirat kan 50.000 tahun. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang ini kita baca di tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah mengajarkan doa Allahumma ajirni minan nar. Saking medanine neraka. Maka jenengan jangan ikut-ikut orang yang guyonan napa? Enggak lucu itu. Ndak neraka lah enak kumpul artis-artis. Utawa lek nglakoni elek iku sing menisan dadi malaikat itu pegel nemen diwauncalno kebablasan akhire. Lah guyonan begini ini merusak iman. Lah sakniki sak ayu-ayune artis lek kena geni aja maneh besok ning neraka. Sakniki dadi elek kok, Pak. Lho kate jarine awor artis-artis. Ya, kita bercita-cita ya jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan siapa? Ya wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka nanti aku akan bersamakan mereka dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan ngoten cita-cita itu, kumpul dengan para nabi dan para rasul, orang-orang siddiqin, orang-orang yang berpegang di atas jalan kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Itu cita-citanya harus begitu. Lah kok jaluk kumpul artis? Napa jangan kepingin kumpul koruptor sing 270 triliun niku. Penak sugih terjamin. Nggih ten donya. Di dunia bisa saja dia itu lolos dari hukum. Orang yang korupsi 270 triliun hanya dihukum 6,5 tahun. Sementara maling PT sing enggak sampai 1.000 dihukum 10 tahun. Itulah dunia. Ya wis ngoten niku donya. Ndak usah heran. Wong dunia kok. Tetapi nanti jangan lupa, nanti akan ada saatnya di mana kita berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan yang sebenar-benarnya, pengadilan Allah Azza wa Jalla yang alaisa wahu bi ahkamil hakimin. Nek donya mbak ndak heran, Pak. Makanya dinamakan KUHP. Ada yang guyoni karena uang habis perkara. Apa sih Pak yang tidak bisa dibeli di dunia ini? Namanya dunia. Tapi beruntunglah orang-orang yang ngaji tauhid begini ini. Karena dengan tauhid ini kita akan terbuka mata hati kita untuk bisa melihat akhirat. Kalau hanya terbatas kepada dunia ini saja yang kita sibukkan, maka dunia ini akan menjadi hijab, menjadi dinding yang akan menghalangi kita dari kehidupan akhirat. Maka orang yang pikirannya cerdas itu kan orang yang berwawasan akhirat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah. Yang dalam kitab ini dikumpulkan kemudian diberi judul Al-Masail Al-Jahiliyah. Perilaku-perilaku jahiliyah. Yang ternyata banyak sekali. Sementara ini kan kita sangka perilaku jahiliyah itu kan ya mabuk-mabukan, berzina. Tapi sesungguhnya banyak. Ini ada sekitar 100 lebih. Mabuk-mabukan iya, orang jahiliyah ini oleh mabuk. Kalau belum delosor tidak berhenti, Pak. Kalau judi
kalau belum bangkrut entek donyane, ndak berhenti, Pak. Bahkan omahe entek, istrinya di udokno. Itu jahiliyah itu begitu. Makanya di situ diutus Rasul yang pamungkas. Ya saking rusaknya masyarakat jahiliyah itu. Cara penyakit ngoten dikai dosis sing pas, yang dosisnya tinggi. Ya dikai ustaz sing ukur-ukur gak mandi. Itu jahiliyah itu begitu. Ya, karena sudah bengal, ya sudah ya cengel. Mereka mempunyai sikap dalam kitab ini yang ke-43, orang jahiliyah itu menentang takdir Allah. Ini apa gawat? Menentang takdir, qadar Allah, ketentuan Allah. Padahal tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali semua itu adalah atas izin Allah. Maka itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita, idza asabaka bisyai'in, ya. Idza asabaka bisyai'in, apabila engkau tertimpa segala sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Andai kata tadi saya begini, andai kata tadi saya begitu. Tidak bisa itu, Pak. Tidak boleh itu. Ya. Misalkan kok apes lewat dalan kono kepreset, sikile kecekluk. Kemudian lapo aku mau lewat kono, umpama aku lewat sing kono, lah gak ngono, itu tidak boleh, Pak. Itu bahasa hadisnya tidak boleh. Fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Jangan kamu katakan andai kata. Jangan kamu berandai-andai. Walakin kul qadarallahu ma sya'ah. Tapi katakan inilah qadar Allah, inilah ketentuan Allah. Fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena berandai-andai itu adalah pintu masuknya setan. Supaya mangke kula kalian jenengan niki boten nrimakno takdir. Nah, itu sebabnya. Supaya kita tidak rela dengan takdir Allah. Maka ikhtiar yang maksimal iya, doa-doa yang kuat iya, tapi semuanya itu nanti apa yang akan terjadi itulah namanya qadarullah. Dan ini termasuk min arkanil iman, termasuk satu di antara 6 rukun iman. Yang berarti kita tidak boleh mengingkarinya, ya, mengingkari takdir. Karena kehendak Allah lah yang akan terjadi. Manusia itu cuma pandai merencana. Manusia itu cuma pandai berstrategi. Tapi nanti hasilnya itu adalah ketentuan Allah. Ya, jadi itulah Rasulullah tadi memberikan pegangan. Kita jangan berandai-andai. Sudah. Ya apa yang kita terima inilah kehendaknya Allah. Dan semua itu pasti akan ada hikmah yang besar. Termasuk kula ditakdir ngeten iki qadarullah niki kehendake Gusti Allah. Lek kepengin milih, kalau milih rada dhuwur titik sing gagah kan wonten lek kanca kon milih. Tapi paling tidak lek ya yang pendek itu duwe kelebihan dan kekurangan, yang tinggi pun juga punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak usah kemudian menyalahkan takdir Allah. Kok kula ngaten iki minimal ono antrian apa-apa kan gampang, jaman rombol ngoten. Kan penak. Tapi lek kena ono banjir mari kenter dhisik. Tapi tidak apa-apa, itulah qadarullah ya begitu. Itu kita harus nerimo ing pandum. Dan itu pasti yang terbaik. Karena ini juga merupakan rukun iman tadi itu. Ketika Rasulullah ditanya
Dalam hadis yang panjang itu Rasulullah didatangi orang yang berbaju putih, orangnya itu kemudian datang kepada Rasulullah itu bertanya dengan beberapa pertanyaan, "Ya Rasulullah, mal iman? Apakah itu iman?" Kemudian Nabi menjawab, "Al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Kalau dalam hadis ini yang terakhir wal yaumil akhir. Dalam hadis yang lain yang terakhir adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi ketentuan Allah. Dan tidak ada satupun kejadian di alam raya ini yang terjadi kecuali atas kehendaknya Allah. Ini harus kita imani. Makanya seringkali saya sampaikan dalam kajian Asmaul Husna itu, sebagai hamba, kalau kita itu ingin menarik satu kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita ini, caranya tidak ada lain selain kita itu harus merasa lemah dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itulah Islam. Islam itu kan berserah diri, pasrah. Tapi kalau kita itu merasa kita punya kekuatan, mengandalkan apa yang kita miliki, itu justru akan memperlemah diri kita sendiri. Sudahlah, walaupun kaya lah, walaupun punya jabatan lah, lek gantungno nang ngene awake dhewe kepada kekuatan yang ada dalam dirinya, itu merupakan bentuk kesombongan yang akan memperlemah dirinya. Lawang Quran niku lho sudah banyak menceritakan bagaimana akhir dari sebuah kesombongan. Ada Raja Namrud, ada Raja Fir'aun, yang ini adalah merupakan kisah raja yang diabadikan dalam Quran karena kesombongannya. Dan dua orang ini, Namrud dan Fir'aun ini, ternyata matinya itu tragis. Kalau Namrud itu dalam satu riwayat matinya karena digigit nyamuk. Jadi kalau sekarang mungkin ya demam berdarah itulah. Pokoknya terkena penyakit aneh, badannya menggigil, suhu tubuhnya panas tapi menggigil, akhirnya mati. Itu Namrud. Fir'aun kita tahu sendiri, tenggelam di lautan merah. Maka ketika kita itu ingin kuat, serahkanlah hidup kita kepada Gusti Allah. Tapi tentu setelah kita ikhtiar, setelah kita ikhtiar, usaha-usaha yang maksimal. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat nomor 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula yang ada pada dirimu sendiri, melainkan itu semua illa fi kitabin, telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita. Jadi catatan tiang itu wis ono. Itu namanya takdir. Nanti kita itu akan bagaimana, itu sudah dicatat sama Gusti Allah. Kalau di dalam hadis yang ini bisa panjenengan baca dalam hadis Arba'in, kitabnya kecil, hendaknya jenengan punya kitab ini. Harganya murah, bukunya tipis, tapi isinya kumpulan hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi.
Jadi judul kitabnya Arba'in An-Nawawi. Di situ dalam satu hadis dikisahkan, ya, diterangkan tentang asal kejadian manusia. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u halquhu fi badni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya kamu itu berada dalam rahim ibumu masing-masing itu 40 hari. Yang pertama itu nutfah, summa yakunu alaqah, kemudian 40 hari yang kedua berarti 80 hari adalah alaqah, summa yakunu mudghah, 40 hari yang ketiga menjadi mudghah. Usia berapa berarti? 120 hari. Nah, ketika itulah 120 hari itu berarti 4 bulan. Jadi janin itu kalau sudah usia 4 bulan, ketika itulah summa yursalu alaihil malak, kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Maka kalau sudah usia 4 bulan dalam kandungan, itu berarti sudah ada kehidupannya, sudah ditiupkan ruhnya. Ya, bersamaan dengan itu, ya, setelah fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, setelah seketika itu pula dia ditetapkan, ya, 4 ketentuannya, bikat bi rizkihi. Jadi catatan rizkinya itu sudah ditakar oleh Gusti Allah. Dan seseorang itu tidak akan mati selama dia masih punya jatah rizki di dunia ini. Ada satu kisah nyata nih, menunjukkan betapa hadis ini benar. Orang itu belum mati, ya, masih di ICU. Kalau dia masih punya jatah rizki, tidak akan mati, Pak. Jadi ada satu kisah, seorang itu sudah berada di ruangan ICU ditunggu oleh anaknya. Seperti biasanya satu orang yang boleh menunggu. Tiba-tiba orang itu tersadar. Pelan-pelan itu bangun. Wah, seneng itu anaknya, seneng. Manggil perawatnya manggil dokter. Memang dokternya pesen, ya, dokternya pesen pada anak-anaknya, ya, pasien ini permintaan apapun aja turuti, tidak ada larangan. Jadi jangan hati-hati, Pak. Lek sakit dokternya pun sanjang ngoten niku hati-hati. Lek wis kabeh kok nuruti iku bukan berarti waras loh, Pak. Itu hati-hati loh, Pak. Ya ini tadi dokternya sudah bilang gitu. Nah kok melek niku? Njaluk es krim, Pak. Aku tukokno es krim. Seneng anaknya, telepon tukokno es krim, Bapak. Sadar iki, tukokno. Matur ngoten didahar sampai entek. Mari entek berangkat. Berarti es krim itulah catatan rezeki terakhirnya. Lah saya jatahnya seperti itu loh, Pak. Itu sudah ditakar. Yang pertama itu bikat bi rizki. Yang kedua wa ajalihi, ajalnya. Ya. Kita dapat jatah berapa tahun di dunia ini. Tapi yang jelas perjalanan hidup kita itu semakin lama semakin mendekati kematian. Maka tidak ada istilah panjang umur, itu tidak ada. Nah, yang panjang umurnya itu tidak ada. Ya. Secara bilangan, iya memang bertambah panjang, tapi hakikatnya kan bertambah pendek jatah kita. Itulah makanya jangan buat nusa melok-melok ulang tahun. Buat putune ulang tahun yang ke-17. Sweet 17 dikaitno lilin kabeh 17 disepul. Mbae umur 90 melok-melok njaluk diulang tahun iki koyo putune. Lilin 90 wong gawe ambekane angel kok nyebul lilin 90. Akhire liline mati mbae melok berangkat itu, Pak. Karena tidak ada itu istilah umpamanya tahun baru kok tambah merayakan dengan kembang api, dengan pesta pora. Ini kan lucu.
Maka dalam hadis qudsi, Gusti Allah itu berfirman melalui nabi kita, melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, wahai manusia, kamu itu aneh, lucu tapi tidak menarik." Dan begitu. Kenapa? Kata Allah Ta'ala, "Yu'ta kulla yaumin birizki wa anta tahzan." Lalu rizkimu itu sudah saya jamin, kok kamu sik gopo? Kok kamu sik khawatir? Wa yanqusu kulla yaumin fi umrika wa anta tafrah. Dan umurmu aku kurangi setiap hari, tapi kok kamu malah berbahagia, bersenang-senang. Kan terbukti itu. Apalagi kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah, kanat a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rentangan umatku itu rata-rata usianya itu antara 60 sampai 70 tahun. Sing niki pun bonus. Ya. Lah kok sik melok grup dansa. Usia 60 sik melok grup dansa. Sik melok grup karaoke. Lho. Ya kalau Nabi Adam usianya 2000 tahun. Ini masalah ajal kita nggak ada yang tahu. Ya mudah-mudahan lah kita diberi umur yang barokah. Mergo ana pertanyaan ngeten angel, Pak. Kulo dhewe gak iso jawab. Yen ditakoni milih pundi? Mati sekarang. Ya sekarang ini loh, mari iki. Tapi husnul khotimah atau 10 tahun, 20 tahun lagi tapi nggak jelas. Milih pundi? Kalau nggak bisa jawab. Kalau ada milih sing engko ya husnul khotimah ngoten mawon. Sing penting niku mawon. Ngaji ngeten kan supaya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan nanti kita ini terus bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya berjamaah gini nih, Pak. Berjamaah begini. Itu yang kedua yang dicatatkan. Jadi ketika ruhnya ditiupkan sudah ada ajalnya. Puntala ya Mas yo jarene hidup sehat kaya apa, lek saya mati ya mati. Kalau usia ditentukan oleh kesehatan, mestinya tidak ada yang namanya atlet mati di lapangan, itu tidak ada. Tapi kan banyak nyatanya. Itu menduduhkan, menunjukkan kalau manusia ini tidak punya umur. Di Malang itu ada profesor dokter ahli jantung, istrinya mati serangan jantung, Pak. Jadi manusia itu tidak punya kuasa apa-apa. Maka kita itu ya sudahlah pasrah kepada Gusti Allah. Jangan sok mengandalkan kemampuan kita, maksudnya. Kemampuan ekonomi kah, kemampuan pangkat jabatan kah, kemampuan intelektual kah, tidak usah, Pak. Kita itu lemah. Nabi Sulaiman aja dikasih harta yang banyak, kemudian pangkat dan jabatan sebagai seorang raja, punya istri ratu, namanya Ratu Balqis. Kurang apa itu? Beliau juga diangkat menjadi nabi. Wes ngelumpuk. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ini semua adalah karunia Allah untuk menguji aku. Nabi Sulaiman itu saking sugiri Nabi pernah minta izin kepada Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun izin Gusti, satu hari saja saya tak menjamin rizki makhlukmu yang ada di dunia ini. Satu hari saja, bukan hanya makan siang, satu hari saja gratis disiapkan itu, tibain entek ludes, Pak. Sampai kemudian beliau sujud tersungkur di hadapan Allah, Rabbi inni dhalamtu nafsi, kula pun kemelintih Gusti.
Ya muga-muga mawon niki iso terlaksana. Konon kabarnya itu kan tekok 20.000 karek 15.000, 15.000 karek 10.000. Kok selesai akhirnya ya mangan pohong siji. Ambek kopi teh anget siji cukup 5.000. Nabi Sulaiman aja ndak mampu itu, ndak mampu. Hanya 1 hari loh. Hanya 1 hari. Ngapunten Gusti, kula pun kemlinting Gusti Rabbi ini dalam tu nafsi. Hanya disikat oleh satu makhluk itu sudah habis itu suguhannya yang dipersiapkan. Sajane Quran itu pun kada contoh, penak jadi wong Islam. Ini Quran ini sudah jadi rujukan kita bagaimana sih menghadapi semua problematika kehidupan itu. Nah, kalau kita gantungkan segala sesuatu itu kepada Allah, ya, maka inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Gusti Allah segala sesuatu itu gampang, mudah, yang menurut akal kita mungkin tidak mampu, tapi kalau kita serahkan kepada Gusti Allah, maka kita akan menemukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Itu kalau kita sudah gumantung kepada Gusti Allah. Yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita kira-kira, itu akan datang. Tapi kalau kita yang merencanakan sendiri, nanti programnya kalau ini begini-begini, meleset. Kemarin saya sampaikan itu, ya, saya membaca status WA teman itu, ya betul juga itu. Statusnya begini, Gusti pun sakniki kula pasrah jenengan sing ngatur. Mergi wingi kula atur dhewe ambiar. Anune ngoten. Apa statusnya begitu. Pun Gusti sakniki jenengan sing ngatur. Mergo wingi kula atur dhewe niku buyar. Ambiar. Itulah Islam. Al-Islamu huwa taslim. Islam itu adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita itu pasrah kepada Gusti Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita bacalah perjalanan para nabi dan para rasul itu. Kenapa beliau-beliau itu menjadi kuat di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ya karena kebergantungannya kepada Gusti Allah itu kuat. Bahasa yang keren itu koneksitasnya kepada Gusti Allah itu beres. Satu di antara menjalin koneksi itu ya dengan sholat itu. Jadi sholat itulah usaha kita sebagai seorang hamba untuk mengkonekkan hidup kita kepada Gusti Allah. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, innamal musolli munajin rabbahu. Innamal musolli munajin rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu adalah orang yang sedang menyambungkan koneksitasnya kepada Gusti Allah. Sehingga itulah saat yang paling indah. Makanya Nabi kan mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hatiku ini tenang dalam sholatku. Makanya tidak heran kalau orang yang beriman itu selalu menunggu dan rindu dengan waktu-waktu sholat. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wa'lam, ketahuilah, annama asabaka, sesungguhnya apa yang akan menimpa kamu tidak akan bisa kamu hindari, dan sebaliknya apa yang tidak akan menimpamu tidak akan kamu alami. Ini artinya seberapapun kita itu berhati-hati, lek wayahe apes, ya apes. Itulah makanya rahasia kenapa sih Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kawallah seluruh aktivitas hidupmu itu dengan doa. Saya ulang lagi. Jadi Rasulullah memberikan resep kepada kita, memberikan contoh kepada kita, kawallah setiap aktivitas hidupmu itu dengan doa. Coba, apa yang tidak ada ajaran doa? Mau tidur berdoa,
Bangun tidur berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa, keluar rumah berdoa. Dalam perjalanan ya, kita dituntunkan untuk berzikir, melihat apapun ada doanya. Ini semua sebagai wujud nyata kita sebagai hamba yang pasrah kepada Allah. Itulah makanya Rasulullah itu mengatakan ad-du'a saiful mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Tidak ada yang mengalahkan kekuatan doa. Doa itu adalah ikhtiar batin, dan ikhtiar itu adalah doa lahir. Jadi digabungkan usaha-usaha yang maksimal ini harus digandengkan, ditandemkan dengan doa-doa dan munajat yang kuat kepada Allah. Itu akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Sudah, tidak usah ke dukun, tidak usah sambat kepada manusia, tidak usah. Kita sudah diajangi oleh Gusti Allah. Ada tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, di Raudhah. Bagi yang bisa berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Bagi kita yang belum berkesempatan, Allah Ta'ala masih memberikan itu. Ada saat-saat yang mustajabah untuk berdoa. Bainal adan wal iqamah, antara adan dan iqamah, itu saat yang mustajabah untuk berdoa. Inda nuzulil ghais, ketika cuaca turun gerimis, itu saat yang mustajabah untuk berdoa. Atau sepertiga malam yang terakhir, yang Rasulullah SAW menyatakan yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla itu turun setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia itu. Allah Ta'ala buka lebar-lebar pintu rahmatnya itu, sampai Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang minta aku beri, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ma min sautin ahabbu ila Allahi min sauti abdin mutribin taba ila Allah falyakul labbaika ya abdi salma turid. Tidak ada suara yang lebih indah di dalam pendengaran Allah selain suara hambanya yang mohon ampun kepadanya, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan labbaika ya abdi, aku jawab doamu wahai hambaku, salma turid, dan kamu minta apa tak turuti. Itu kalau kita sambat kepada Gusti Allah. Seringkali saya contohkan, lek sambat nang padha menungso itu waspada sambate. Anakku jam 10 bengi kat mulih. Oh, apa rek? Sing diceritani, anakku serong dina teman gak mulih. Tambah parah. Tapi kalau kita itu wadul kepada Gusti Allah, Allah Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan, yakinlah Allah Ta'ala itu akan memberikan jalan keluar dengan caranya Gusti Allah, bukan dengan cara kita. Jadi kita doa itu tidak usah dikte Gusti Allah, Pak. Kita pasrahkan saja kepada Gusti Allah. Karena Allah Ta'ala itu lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Maka orang-orang jahiliyah itu mengingkari takdir itu. Mereka itu selalu saja menyalahkan takdir. Maka dulu tahun berapa itu kan sempat ada kontroversi lagunya Desi Ratnasari yang takdir memang kejam. Itu kan sempat diprotes itu, syair lagunya itu. Tidak ada takdir yang kejam, itu tidak ada. Allah Ta'ala itu mesti menghendaki yang terbaik untuk hambanya. Walaupun menurut kacamata lahiriah, menurut penilaian hamba itu kayak memang soro.
Itulah makanya seringkali saya contohkan kenapa Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diuji kayak begitu, hartanya habis, anak-anaknya itu dipanggil satu persatu, diberikan sakit yang tidak ada obatnya. Nabi Ayub itu tidak pernah mengeluh, beliau hanya merintih, wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, jenengan muji kula kados ngeten iki Gusti. Bukan masalah Gusti, kula tetap yakin Engkau adalah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Oh, sering kali saya sampaikan ini doa-doa mahal, Pak. Sing ngomongnya gurung karuan iso ngoten niku. Dalam keadaan sakit ndongone ngoten niku. Tetap berprasangka baik kepada Gusti Allah. Orang jahiliyah itu tidak begitu. Mereka itu selalu menyalahkan takdir. Maka kalau sekarang itu ada orang yang menyalahkan takdir, itu jahiliyah. Semua ini sudah ada ketentuannya sendiri. Semua itu sudah ada ukurannya. Qadar itu kan ukuran, takdir itu adalah ukuran. Ngaji ini ukurannya sak mari nggih mari pun. Nggih. Punadan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa berada dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, aman, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.